atau ngelihat film-film porno. Sampai keluar air mani wajib mandi. Hei, atau abang ngelocok. Itu ngelocok juga termasuk kalau keluar air mani hukumnya wajib mandi. Jadi keluar air mani itu ada yang tidak haram, ada yang haram. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Kalau keluar air mani sebab mimpi jima itu tidak haram. Menghayal itu tidak haram. Tapi kalau ngelihat film-film porno itu haram. Apalagi kalau ngelocok haram. Gak boleh ya. Nggak boleh dipaksakan. Kalau air mani itu nggak boleh dipaksakan, bahaya. Ya nggak boleh, itu haram hukumnya itu. Hadiratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram wa hadirat syekhuna Syekh Nawawi tanala. La hadarati malam Syafi'i jami'il hadrati jami'il masyayikh wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala bi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para kesepuhan, para pemuda harapan agama, harapan bangsa Yesus, guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Aush, Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Mukhlis Nur, yang ketinggalan remaja Risnur yang mudah-mudahan dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita pada malam ini kumpul kembali dalam rangka ta'lim, dalam rangka itikaf, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan menuntut ilmu kita malam ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Furudul gusli, fardu mandi. Mandi ada dua, ada mandi fardu, ada mandi sunnah. Artinya ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Mana mandi yang wajib? Mandi yang wajib itu disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, khurujul mani,
min tariqatil mu'tadi wa illam yakun mustaqiman aw min sulbir rajuli. Yang pertama sebabnya adalah sebab keluar air mani atau bisababil janabah, sebab mandi janabah. Janabah itu ada dua, yaitu janabah itu keluar air mani itu sebab mimpi atau disebabkan jima. Jadi kalau ada orang yang keluar mani, mimpi, tiba-tiba keluar air mani, itu namanya wajib mandi atau menghayal. Sampai-sampai dia menghayal berat, akhirnya keluar air mani, wajib mandi. Atau ngelihat film-film porno, sampai keluar air mani, wajib mandi. Atau abang ngelocok, itu ngelocok juga termasuk kalau keluar air mani hukumnya wajib mandi. Jadi keluar air mani itu ada yang tidak haram, ada yang haram. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Kalau keluar air mani sebab mimpi jima itu tidak haram. Menghayal itu tidak haram. Tapi kalau ngelihat film-film porno itu haram. Apalagi kalau ngelocok haram. Gak boleh ya. Nggak boleh dipaksakan. Kalau air mani itu nggak boleh dipaksakan, bahaya. Ya nggak boleh, itu haram hukumnya itu. Ini biasanya pemuda-pemuda itu ya. Haram. Makanya kata Nabi, pemuda-pemuda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'atan falyatazawwaj. Pemuda-pemuda kalau udah punya bekal kawin. Daripada ngelocok mendingan kawin. Fa'ilam yastati fa'alaikum bisyam atau bisaum. Kalau nggak sanggup, nggak punya duit buat kawin, mendingan puasa. Karena al-saumu inkisaru syahwat. Karena puasa itu bisa menghancurkan sah. Makanya pemuda rajin puasa Senin Kemis biar jangan sampai melocok. Ini bahaya itu, nggak boleh. Makanya isi waktu dengan baik, baca Quran nih, begini, jangan banyak menghayal, bahaya. Rata-rata pemuda yang banyak menghayal itu adalah pemuda yang tidak ada kegiatan, yang hardolin, dahar modal kagak kerja, kagak mau sekolah, kagak mau ngaji, kagak mau main hardo, kagak mau baca sholawat, akhirnya udah ngehayal dah. Bukan ada belutut dah. Mending belutut jadi denger ceramah, nggak tahu wah. Bahaya, jangan ya, itu haram hukumnya. Bahaya. Ya, bahaya itu, nggak boleh. Tidak baik menurut agama, jangan dilakukan. Tapi kalau keluar wajib mandi. Wajib mandi. Yang kedua, ada yang tidak haram keluar air mani dengan sebab dia melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, namanya jima, namanya bersetubuh. Nah, itu nggak haram. Jadi mendingan kalau nggak kuat, mendingan kawin aja dah. Kalau kawin mau tiap hari juga nggak apa-apa, tiap malam nggak apa-apa, semalam 3 kali juga nggak apa-apa, itu nggak haram. Ada lagi keluar air mani haram, mana bisa babi zina, dengan sebab zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan kamu dekat-dekat zina, karena zina itu adalah perbuatan yang fahsyat.
Kalau orang zina itu menghancurkan masa depan, juga menghancurkan keturunan kita. Jangan. Makanya kata Allah, kata Nabi, kalau pemuda-pemuda mendingan kawin daripada zina. Kalau nggak kuat, mendingan banyak puasa Senin, Kemis, puasa Nabi Daud, selang-seling, puasa Nabi Sulaiman, puasa 1 hari 2 pre. Itu puasa Nabi Sulaiman. Kalau puasa Nabi Daud selang-seling, atau puasa Nabi Muhammad Senin sama Kemis, itu bisa menghancurkan syahwat kita. Itu ya. Mana bedanya air mani dengan bukan? Kalau air mani itu waktu keluarnya lazzatin, lazzatun waktu khurujuhi, keluarnya nikmat. Itu bedanya keluar air mani. Enak keluarnya, lezat. Ya. Rihi bayadin, rihi bayadibidin, baunya bau putih telur. Tahu nggak putih telur? Baunya bau kayak bau putih telur, itu baunya. Warna mah kayak tepung, kalau digini itu kayak tepung. Ada yang tidak wajib mandi, bukan mani tapi madhi, mazi dan wadi. Kalau madi itu kalau air kencing, kalau kita kencing, udah air kencing tuh ada keluar tuh putih ceret, itu namanya karena kebanyakan kita kerja. Itu nggak wajib mandi, cuman wajib dicuci. Ya, wajib tuh mandi tuh. Yang ketiga wajib mandi al-haidu, haid. Perempuan nih wajib haid ya, wajib mandi kalau udah haid wajib, cuman wajib mandinya kalau sudah habis masa haidnya. Kalau sudah kering nggak keluar lagi itu baru mandi. Haid itu paling sedikit yaumun walailatun, sedikitnya itu sehari semalam. Wa galibuhu, galibnya sab'atu ayamin, 7 hari itu haid. Paling banyak khamsata asaro yauman, 15 hari itu masa haid. Kalau 15 hari itu perempuan masih keluar haid saja lebih, sampai ke 16 hari dia masih keluar, itu bukan darah haid, namanya darah istihadah. Wajib mandi. Wajib mandi, setelah itu beres langsung dicuci, disumpel, ambil wudhu, sholat. Wajib ya. Jadi ingat tuh perempuan masa haid paling sedikit sehari semalam. Biasanya 7 hari. Paling banyak 15 hari. Pak Ustadz, 15 hari ke 16 harinya masih keluar. Itu bukan darah haid, darah istihadah namanya. Wajib mandi. Setelah wajib mandi, kemudian disumpel, kemudian wudhu, sholat. Nanti datang zuhur, buka lagi sumpelnya, dicuci lagi, ganti lagi, ya, tempres baru. Kemudian wudhu lagi, terus selama masih keluar darah istihadah. Cuman kudu periksa ke dokter, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, bagaimana Pak Ustadz kalau 3 hari udah mampet mandi? Jangan nunggu, biasa Pak Ustadz saya baru 7 hari lah, 5 hari udah mampet, nggak sholat, tunggu biasa 7 hari nggak boleh. Ya, ini perempuan kadang-kadang begitu tuh. Ya, nggak boleh. Begitu pas sudah mampet langsung mandi, langsung sholat. Ya, itu namanya haid. Apa tuh haid? Wa wadamul khariji mir rahimil mar'ati ala sabili sahih. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan tapi atas jalan yang sah, yang darah yang sehat. Jadi kalau ibu-ibu perempuan sehat itu berarti sehat. Sehat. Justru kalau nggak haid, perempuan kalau haid berarti itu namanya insya Allah ada harapan untuk punya keturunan. Tapi kalau perempuan tidak haid berarti nggak ada keturunan. Nanti satu saat perempuan juga kalau udah tua itu masa haidnya hilang, sudah bako namanya, sudah baki umur 60 tahun ke atas itu nanti sudah tidak haid lagi, tanahnya sudah tidak punya anak lagi. Seperempuan kalau masih haid berarti ada harapan punya anak. Nah, jadi begitu. Ada perempuan yang tidak haid, ada banyak. Rata-rata istri Nabi itu tidak haid, tapi tetap melahirkan. Itu kehebatan istri Nabi. Istri Nabi itu tidak haid. Begitu pas mau hamil, haid. Tiba-tiba haidnya berhenti, hamil. Istri Nabi itu sehari-harinya nggak pernah haid. Itulah keistimewaan oleh Allah istri Nabi. Jadi Nabi mah nggak pre-pre. Subhanallah. Ini 17 tahun ke atas dari dekat.
Jadi kalau perempuan haid berarti itu perempuan subur namanya, bagus. Justru kalau perempuan tidak haid bisa periksa ke dokter, kenapa Pak? Saya tidak haid, tentu ada sesuatu penyumbatan. Kemudian kalau haidnya sudah masa haidnya habis tapi keluar lagi juga, itu juga nggak benar. Namanya darah istihadah, namanya darah penyakit. Wajib mandi. Yang kedua darah wiladah. Apa tuh wiladah? Damul khariji ma'al walad. Darah yang keluar bersama anak, itu namanya darah wiladah. Begitu pas lahir, anak keluar, darah keluar, brot, itu namanya darah wiladah. Begitu pas beres melahirkan, wajib mandi. Itu darah wiladah namanya. Ya. Kemudian yang keempat, nipas. Sebab nipas, perempuan apa itu nipas? Nipas itu darah setelah melahirkan. Setelah melahirkan, begitu pas bayi, bahwa damul khariji badal walad. Jadi darah yang keluar setelah anak keluar baru darah, itu darah tuh. Ya, darah nipas paling sedikit lahdotan, sekejap mata. Paling biasanya 40 hari, paling banyak 60 hari. Nih ingetin tuh perempuan. Darah wiladah, darah nipas. Darah nipas itu paling sedikit sekejap mata. Paling banyak 60 hari, biasanya 40 hari, itu namanya darah nipas. Jadi ibu-ibu kalau misalkan contoh habis melahirkan itu masih keluar darah, itu namanya darah nipas. Ya, sampai kapan? Sampai 60 hari. Kalau 60 hari, pasca 61 masih keluar, itu bukan darah nipas lagi, darah penyakit. Cuman ibu-ibu kadang-kala rata-rata biasa aja ya. Nggak mau mandi dulu lah, kan belum dapat 40 hari. Jangan nunggu 40 hari. 35 hari udah mampet darahnya, wajib mandi. Ya. 25 hari udah mampet, wajib mandi. Jangan nunggu. Ya, ini penting. So, kenapa? Kalau misalkan contoh udah mampet, kemudian dia tidak mandi aja, itu wajib kodok sholatnya. Ya, wajib kodok. Yang keempat, yang kelima, kenapa wajib mandi? Bisa babil maut. Orang mati wajib cuman wajib dipandiin. Nih, ya. Niatnya macam-macam. Ada nawaitul guslal wajibah. Nawaitul guslal wajibah. Nawaitu fardhul gusli. Nawaitu fardhul gusli. Saya niat fardu mandi. Nawaitu rab al hadasil akbari. Nawaitu rab al hadasil janabati. Nawaitu rab al hadasil haid. Nawaitu rab al hadasil nipas. Nah, nih, lihat tuh. Nawaitul guslal wajibah, nawaitul fardhul gusli, nawaitu rab al hadasil akbar. Nawaitu rab al hadasil akbari. Ini tiga nih macam ini boleh. Untuk mandi apa aja boleh. Untuk mandi hadas, untuk mandi karena keluaran mani, karena junub, karena haid, karena nipas, karena wiladah, boleh. Saya niat mandi wajib. Saya niat fardu mandi. Saya niat mengangkat hadas besar. Ini boleh. Ini pakai boleh semua. Semua niat, semua mandi wajib. Niat semua mandi wajib.
Kalau kan nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardhu, itu kan banyaknya. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardhu lillahi, itu panjangnya. Ini paling pen. Dan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi. Nawaitu raf'al hadasil janabati an jami'il badani fardhon lillahi. Nawaitu raf'al hadasil haidi an jami'il badani fardhon lillahi. Nawaitu raf'al hadasin nifas an jami'il badani fardhon lillahi. Nawaitul ghusl wajib an jami'il badani fardhon lillahi. Itu wajibnya. Ini segini wajibnya nih. Saya niat mandi wajib. Saya niat fardu mandi. Saya niat mengangkat hadas bes. Saya niat mengangkat hadas janabah. Ini janabah berarti cuman keluar mani. Keluar mani. Keluar mani disebabkan mimpi, jima, onani, ngahayal. Ini wajib mandi. Jadi keluar mani itu ada yang jalan yang halal, ada jalan yang dosa. Kalau yang dalal yang tidak dosa berarti mimpi, jima. Kalau yang dosa, jina. Nggak boleh ya itu ya, haram itu. Jangan dibiasain, bahaya. Sekali aja dibiasain, nanti lama-lama ketagihan ngebiasain diri. Bahaya itu. Jangan dibiasain. Lebih baik puasa kata Nabi. Ya. Lebih baik nikah. Lebih baik nikah. Nih, ini perempuan ya. Perempuan boleh kalau dia haid, nawaitu raf'al hadasil haidi. Kalau dia nifas, nawaitu raf'al hadasil nifas. Kalau dia sudah bersetubuh dengan suaminya, nawaitu raf'al hadasil janabah. Kalau ini boleh semua nih. Nawaitul ghusl wajibah, nawaitu fardhul ghusli, nawaitu raf'al hadasil akbar, ini boleh. Saya niat mandi wajib, saya niat fardu mandi, saya niat mengangkat hadas besar. Yang biasa kan nawaitu raf'al hadasil akbar kan an jami'il badani fardhon lillahi, padahal ini semua boleh niat. Ya, tuh sama kemarin kan wudu kan, nawaitul du'a, nawaitu fardhul wudu'i, nawaitu raf'al hasil asgori kan, nawaitul du'a, nawaitul du'a li raf'il hadasil asgori. Kemarin kan wudu begitu. Ini boleh. Kapan rukun mandi ada dua? Satu niat, dua meratakan air ke seluruh meratakan air. Atau meratakan air, menjalankan, mengalirkan air ke seluruh badan, pada kulit dan pada rambut kulit sama rambut semua harus basah. Rambutnya harus basah, kulitnya harus basah semua. Dan jangan ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Jangan ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke rambut. Makanya jangan dipilok tuh rambut. Kalau dipilok itu rambut bisa menghalangi datangnya air ke rambut. Nggak sah mandi wajibnya. Nggak sah, hati-hati itu. Ya jadi semir air, ini rambut semir. Kemudian dia mandi, berarti air tidak masuk ke rambut, tidak sah. Sedangkan mandi wajib harus ya basah semuanya, harus kena air. Badannya, mana badan? Pada kulit dan pada rambut harus kena. Tuh. Kapan niatnya? Niatnya ketika pas air ke badan. Ambil air. Airnya mana? Tentunya airnya yang suci mensuk. Pakai wudhu, itu berarti pakai mandi. Mana? Pas air masuk, saya niat mandi wajib karena Allah. Udah itu aja. Saya niat mandi wajib karena, atau saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah.
Saya niat fardu mandi boleh. Ya, saya niat mandi wajib karena Allah. Pas air ke badan, saya niat mandi karena Allah. Dan kalau bisa sebelum mandi itu hilangkan najis. Kalau mau kencing, cebok dulu, hilangin najis dulu, kemudian perhatikan, hilangkan sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kul. Kalau misalkan contoh ada stoplas, ada yang nempel cat segala macam, hilangin. Baru ambil air. Pas air masuk ke badan, saya niat mandi wajib. Di mana? Di dalam saya niat mandi wajib. Atau kalau kita punya shower, tinggal buka shower, saya niat mandi wajib. Paham ya? Dan memang sunnahnya itu mandi itu kemarin jangan telanjang bulat, minimal pakai sempak. Bagi perempuan jangan. Perempuan kalau bisa tertutup. Walaupun memang di tempat yang tidak ada yang lihat. Kalau haram hukumnya kalau mandi sampai kelihatan aurat kita. Nggak boleh mandi di pinggir kali kelihatan orang, haram. Harus tertutup. Sama dengan kemarin kita mandi, kita masuk WC harus tertutup. Mandi juga tertutup. Bagaimana Pak Ustadz kalau berenang? Itu berenang sebenarnya nggak boleh. Ya, Islam perempuan boleh berenang, tapi auratnya harus tertutup. Sesama perempuan auratnya antara pusar sampai lutut. Sesama perempuan, cuman kan kadang-kadang kan perempuan sama laki-laki gabung. Nggak boleh. Boleh berenang perempuan khusus. Laki-laki khusus. Memang sebenarnya berenang, Nabi itu mengajarkan berenang. Alimu auladakumus sibah warimaya. Ajarkan oleh kamu anak-anak kamu berenang dan memanah. Itu berenang itu sunnah Nabi. Bahkan laki-laki harus bisa berenang. Cuman masalahnya berenang ini kadang-kadang bisa mengharamkan. Kenapa? Laki-laki dan perempuan campur. Perempuan. Bukan berenang masa geli. Itu yang menjadi haram. Sedangkan perempuan itu kalau di depan laki-laki yang bukan mahramnya, auratnya seluruh badan, jamiu badannya. Ya, semua kecuali muka dan telapak tangan. Itu pun kalau tidak fitnah. Kalau fitnah harus tertutup. Laki-laki dengan laki-laki tetap beda surati warubah. Jadi kalau kita berenang antara laki-laki tetap jangan cuma sempak doang. Harus pakai kolor menutupi pusar sampai lutut. Harus itu. Kalau sampai cuma pakai kolor doang kemudian sampai kelihatan, itu haram. Nah, makanya jarang sekarang ada tempat berenang yang Islami. Ya, sebenarnya berenang itu dianjurkan sama Nabi, tapi masalahnya nggak ada tempat Islami. Banyak orang pakai berenang nggak tahu tata aturan. Tapi sekarang ada baju renang muslimah, ada kan? Baju renang muslimah ada sekarang. Sudah dirancang oleh muslimah, busana muslimah sudah ada bikin baju renang muslimah, tertutup auratnya semua, cakep. Laki-laki juga ada pakai renang muslimat. Ya, subah itu bagus. Jadi renang bagus. Ya. Yang bagus mandi wajib itu kita langsung begitu pas ada kolam langsung bruk aja. Saya niat begitu pas kita masuk ke dalam air, saya niat mandi cuman wajib kita gerak-gerakin badan. Dan jangan lupa lipatan-lipatan itu mesti dapat. Lipatan perut, lipatan ini harus kena semuanya, jangan ada sesuatu yang bisa menghalangi. Jangan dulu, kalau bisa jangan dulu pakai sabun, jangan dulu pakai sampo, beresin dulu baju wajib. Terus bagaimana kalau mandi wajib nggak pakai sampo? Nggak apa-apa. Mandi wajib nggak pakai sabun, nggak apa-apa. Bahkan pakai sabun kalau nggak bener juga nggak sah. Belum apa udah pakai sabun dulu, kemudian dibilas pakai airnya musamal, nggak bener. Mandi wajib dulu, beresin semua. Satu, begitu pas datang saya niat mandi wajib, basahin dulu semua. Jangan lupa kemarin kuku harus kena, karena ini jangan sampai nggak kena. Ya, terutama kalau ibu-ibu, perempuan-perempuan ketika waktu janabat itu jangan nyisir. Kalau sampai nyisir nanti rambutnya rontok, itu kudu dikumpulin, nanti begitu pas mandi wajib disertakan. Nanti dikhawatirkan ketika waktu melintasi jembatan Siratal Mustaqim takutnya nanti disamber. Dan ibu-ibu lagi
Perempuan-perempuan lagi haid jangan gunting kuku. Makruh. Andai kan gunting kuku, kukunya dikumpulin. Nanti pas mandi diikut sertakan. Subhanallah. Itu cuma dua doang. Satu niat, dua meratakan air, mengalirkan air ke seluruh air dibasuh. Ya, basuh 1, 2, 3. Sunahnya kanan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kepala langsung. Basah udah beres. Mau pakai sampo baru ke sampo. Mau pakai sabun boleh, nggak pakai sabun juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya niat dan meratakan air ke seluruh badan, pada kulit dan pada semuanya harus kena. Hati-hati ini, terutama laki-laki yang udah keluar air mani, mimpi jima wajib mandi. Mandinya nggak benar berarti sholatnya nggak benar. Zaman sekarang kan enak, ada selang. Pak Ustadz, saya nggak punya shower, udah apa namanya keran masukin selang. Saya niat mandi wajib. Pas air ke badan kita, saya niat mandi wajib. Terus ratain dulu air. Basahin dulu semua. Beres basah udah, mau sampo silakan. Nggak pakai sampo juga sih. Yang penting ukurannya. Tadi ya, lihatnya. Nawaitul guslal wajibah, nawaitu fardhul gusli, nawaitu raf'al hadasil akbari. Ini aja ya, ini biasa ini ya. Yang biasa ini kan. Ini semua boleh. Mau mandi haid boleh, mau mandi nifas boleh, mau mandi widadah boleh, mau mandi keluar air mandi juga boleh. Cuman kalau mengkhususkan ini nawaitu raf'al hadasil janabah. Ini khusus keluar mani. Nawaitu raf'al hadasil haid khusus haid. Nawaitu raf'al hadasil nifas khusus nifas. Ini untuk haid dipakai ini nggak boleh. Ya, kalau untuk khusus, kalau untuk semua ini boleh. Saya niat mandi wajib, saya niat fardu mandi, saya niat mengangkat hadas besar, ini boleh semua. Yang biasa nawaitu raf'al hadasil akbari an jam'il badani fardhonillahi, pas air sampai ke badan kita saya niat mandi wajib atau saya niat menghilangkan hadas besar. Udah gampang kan? Nah, inilah mudah-mudahan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal wajibah lillahi ta'ala. Nawaitu fardhul gusli, nawaitu raf'al hadatsil akbari, nawaitu raf'al hadatsil janabati, nawaitu raf'al hadasil haidi, nawaitu raf'al hadasin nifasi. Ini untuk perempuan nih. Ya, ini kita. Nawaitul guslal wajibah, nawaitu fardhul gusli, nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardhul lillahi ta'ala. Itu lengkapnya sama aja kita butuhkan. Nawaitul du'a lirafil hadas asghari listibahati sholati fardhonillahi. Sebenarnya itu perkumpulan niatnya. Nawaitul du'a lirafil hadasil asghari listibahati sholati fardhonillahi ta'ala. Nah, ini juga nawaitul rafal hadasil akbari an jami'il badani fardhonillahi. Itu panjangnya. Kalau mau singkatnya ini. Ya, ini tentang mandi wajib. Ini penting karena kita nanti akan mengalami balik. Pasti seorang laki-laki akan ada masa nanti keluar mani. Perempuan juga akan ada masa nanti keluar haid. Nanti juga kalau kamu sudah punya istri dan suami, ada masa namanya haid, namanya junub. Perempuan nanti ada masa namanya haid, perempuan ada masa namanya nifas. Itu semuanya wajib mandi. Ya, sekian dulu pengajian kita. Barangkali yang nanya silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Ayo. Kalau bulan puasa kita mimpi basah terus puasa kita batal nggak? Bagus, bagus. Mandi keluar air mani tanpa disengaja tidak batal. Dengan sebab mimpi jima kan nggak sengaja, itu tidak batal. Puasa kita mimpi jima
keluar mani nggak batal karena tidak tapi kalau sengaja batal. Paham ya? Atau sengaja perempuan dengan suami istri melaksanakan hubungan seksual dengan sengaja berarti tapi keluar mani tanpa disengaja tidak batal. Mana mimpi keluar mani nggak batal. Assalamualaikum Pak Kiai. Itu rukun-rukun mandi wajib, apakah wajib memasukkan air ke dalam lubang-lubang badan atau tidak? Bagus. Artinya begini, ketika waktu ini segini nih, artinya nggak sampai ke atas, yang penting hidung, yang ke atas, yang kelihatan oleh mata. Kalau ke atas ke dalam nggak wajib. Nggak wajib, bisa ke dalam. Atau yang itu, jangan lupa tuh, ketika waktu kita dubul, tahu dubul? Ketika itu berak kan keluar dubul tuh, itu wajib dubur ketika kita ketendat, biar keluar, itu wajib. Nah, kita kan nongkrong tuh, itu dubulnya kita tendat, biar keluar, itu wajib dibasuh. Perempuan jangan lupa. Ya, yang lain lagi siap. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini yang tadi kalau misalnya bulan puasa dengan sengaja gitu, kayak tadi berhubungan suami istri gitu, itu harus ganti puasa apa dengan ganti doang apa bayar fidyah juga? Itu? Bagus. Seorang perempuan dan suami istri melaksanakan hubungan seksual atau jima di siang hari dengan sengaja, itu wajib dia bayar kifarat. Wajib berkifarat apabila membatalkan puasanya dengan jima. Tapi kalau misalkan contoh dia ketika mau jima minum dulu baru jima, itu nggak wajib kifarat. Yang wajib kifarat juga kalau orang man absadal sauma bil jima falahu kifaratun. Siapa orang yang menghancurkan puasanya dengan jima, maka wajib bayar kifarat. Kifaratnya yang pertama faku rokobatin, memerdekakan budak. Yang kedua saumu syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga kalau nggak bisa memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu pun yang wajib bayar kifarat bukannya istri tapi suami. Istri nggak wajib. Yang wajib suami. Makanya itu pun kalau sengaja. Kalau nggak sengaja lupa, 2 hari lupa, nggak wajib kifarat juga nggak batal Bu. Bisa jadi sih lupa. Jadi dia kira bukan bulan puasa, ya. Dia kira bukan bulan puasa. Itu nggak batal karena lupa. Makan aja kalau minum nggak batal kalau kita lupa. Ya, jadi kalau lupa makan minum lupa. Udah makan makan sepiring, minum segelas, ingat alhamdulillah. Puasa dapat, makan dah. Sebenarnya jarang pernah terjadi itu. Ya. Ada lagi silakan. Bagus. Satu bis itu 1 mud. 1 mud itu berarti 1 liter mucung. Fakir miskin kita panggil 60 orang, 1 orang 1 liter mucung. Arti 1 kilo. Udah yang bagus mah jangan beras doang dong ya. Beras, Indomie, telur, minyak, biar agak bagusan lah. Masa beras doang sih? Paham nggak? Jadi 1 orang 1 pas itu beras 1 kilo. Ya, itu panggil 60 orang. Misalkan contoh Ustaz saya nggak punya 60 orang, boleh nyicil. Punya duit 10, punya duit 10 lagi sampai 60 orang. Boleh. Ya, itu penting itu. Makanya kalau bisa jangan malam aja sih. Kalau malam kan halal. Ya, malam halal. Dari maghrib sampai sebelum subuh. Silakan. Perempuan nanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bagus. Ayo Neng. Saya mau nanya, Bagus ya, ya. Nanya apa Neng? kalau mengalami junub terus lalu mandi, kemudian keluar mandi setelah mandi itu gimana Pak? Betul. Rupanya Neng, rupanya keluar mani itu ya, keluar mani itu memang dalam kitab laki-laki juga keluar mani, perempuan juga keluar mani. Itu keluar mani perempuan juga. Jadi keluar mani, jadi itu bukan laki-laki aja, perempuan juga keluar mani. Dia menghayal, tiba-tiba keluar mani. Berarti perempuan juga ketika waktu dia mandi junub beres, tiba-tiba keluar lagi, berarti wajib lagi. Tadi mandinya karena junub, yang kedua berarti mandinya karena keluar air mani. Paham Neng? Ya. Jadi betul, perempuan itu keluar mani. Jadi mani itu keluar mani itu laki-laki dengan perempuan. Kalau head perempuan doang. Ya, head perempuan doang. Kalau keluar mani bisa perempuan, kadang-kadang kan perempuan juga menghayal. Kalau tinggi hari keluar mani, wajib mandi. Betul Neng? Jadi setelah mandi tiba-tiba keluar lagi air mani, berarti mandinya yang kedua mandi karena keluar air mani, tetap mandi lagi. Paham ya? Ya sama aja perempuan laki-laki nih bebas mandi, betul perut keluar. Betul ya? Bukan mentang-mentang di kamar mandi karena sama siapa. Ya, jadi ketika beres mandi tiba-tiba keluar lagi, wajib mandi lagi karena keluar mandi. Makanya tuntasin dulu dah. Ya, paham ya? Itu saja dulu. Barangkali nggak ada lagi ya, cukup ya. Wallahualam bisawab, nanti kita lanjutin lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.